Anda selalu merasa tidak punya waktu, 24 jam tidak cukup, silakan nonton berikut ini. Oke, selamat datang lagi kembali di channel saya ya, dengan saya Adrian T di sini ya. Sebelum saya membongkar saya tidak punya waktu, silakan subscribe dulu di bawah ya. Dan saya lagi berada di Bali ya sekarang, lagi di salah satu toko dari Pak Aji Krishna. Nah, mari kita mulai. Biasanya sekarang orang-orang itu kan sering bekerja ya, berkuliah, bersekolah. Nah, dan selalu ada yang mengeluh ya bahwa Pak, saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu untuk belajar. Saya tidak punya waktu untuk bermain. Saya tidak punya waktu untuk olahraga. Saya tidak punya waktu untuk berbisnis bahkan ya. Semua saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu. Nah, waktu itu bukan kita dikendalikan oleh waktu ya, tapi kita harus yang mengendalikan waktu, teman-teman ya. Mungkin Anda sekarang punya waktu 24 jam yang sama ya, tapi bagaimana caranya kita mengatur waktu ini? Oke, jadi ada 4 hal yang saya bisa bagikan kepada Anda semua di sini dalam manajemen waktu. Nah, saya sebagai mahasiswa dan pebisnis juga. Oke, simak berikut ini. Yang pertama adalah Anda harus membuat waktu. Nah, kalau Anda ya tidak punya waktu, makanya Anda harus buat waktu itu. Ya, misalkan ya saya seorang mahasiswa ya, saya tidak punya waktu untuk belajar misalkan. Ya, saya harus menyiapkan atau membuat waktu itu biar waktu belajar itu ada. Kalau saya tidak pernah men-spare waktu saya, ya, menyisakan waktu saya untuk belajar atau membuat waktu ini, saya tidak akan pernah belajar, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa membuat waktu, ya, membuat waktu untuk belajar, untuk bermain, untuk berolahraga. Ya, itu sangat-sangat penting. Poin yang kedua adalah bagaimana caranya memprioritaskan. Nah, setelah kita membuat waktu untuk ini, waktu untuk itu, waktu ini untuk ini, dan segala macam, nah, kita prioritaskan. Nah, mungkin sekarang waktu Anda untuk ini itu banyak, ya. Nah, yang sekarang Anda harus urutkan ya, satu persatu. Oh, mungkin yang pertama adalah waktu saya untuk belajar itu penting. Kenapa? Karena saya seorang mahasiswa sekarang. Nah, yang kedua mungkin apa? Waktu saya untuk berbisnis. Nah, yang ketiga mungkin bermain dan segala macam. Nah, jadi Anda harus punya prioritas. Nah, dengan begitu Anda selalu memprioritaskan apa yang penting, sehingga apa yang Anda kerjakan itu benar-benar urgent ya. Jadi Anda bisa bagi di 4 kuadran ya. Ya, jadi ada 4 pembagian waktu, teman-teman ya. Yang pertama itu penting dan mendesak ya. Penting tapi tidak mendesak, ya, mendesak tapi tidak penting, atau dua-duanya tidak penting, ya. Jadi Anda bisa prioritaskan itu melalui 4 kuadran, ya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat, nanti saya akan munculkan gambarnya. Poin yang ketiga adalah Anda membuat daftar kegiatan harian. Nah, dan itu Anda harus urutkan dari prioritas yang paling penting sampai yang tidak paling penting. Nah, dengan seperti itu Anda selalu terukur ya. Terukur setiap hari ini saya punya goals apa, saya punya kegiatan apa. Nah, sehingga waktu Anda itu efisien ya. Bukan mungkin pada hari H baru Anda berpikir bahwa oke, saya hari ini ngapain. Nah, itu sudah membuang waktu 1-2 jam pastinya. Jadi yang poin keempat adalah yang paling terakhir adalah full heart, teman-teman ya. Jadi full heart ini penting. Kenapa? Anda tidak perlu mengambil banyak waktu untuk melakukan sebuah hal. Nah, tetapi Anda cukup apa? Memberikan seluruh hati, memberikan seluruh perhatian, dan tetap fokus. Ya, makanya ketika saya melakukan sesuatu, saya jarang itu melakukan multitasking. Ya, tetapi saya fokus pada satu titik. Nah, di mana titik ini saya harus selesaikan dengan efisien dan efektif. Nah, dengan begitu, Anda punya waktu walaupun cuma sejam, mungkin 2 jam, tapi Anda melakukan dengan efektif dan efisien. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi, mungkin dari 4 tips ini Anda bisa terapkan kepada kehidupan Anda. Ya, karena saya pun masih belajar untuk menerapkan ini ya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya, apalagi yang sudah bekerja, yang bersekolah, yang berkuliah, tetapi mungkin ada lagi yang dia melakukan. Nah, seperti saya, mungkin saya berkuliah sambil berbisnis ya, teman-teman. Jadi manajemen waktu ya, waktu itu sangat penting ya. Jadi waktu Anda harus kendalikan, bukan waktu yang mengendalikan Anda. Oke, sekian dari saya pamit undur diri, Adrian T, dan selalu salam hebat luar biasa.